Dengan adanya Porprov, maka akan terjadi sebuah dampak pergerakan masyarakat, tidak hanya bagi mereka yang bertanding, semangatnya tidak hanya menikmati sebuah pertandingan, tapi mereka nanti kita suguhi dengan destinasi wisata Kota Malang yang sangat menarik. Selamat datang di podcast Mako Suara Cita, podcast yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Saya Farasya dan sudah bersama kita pada hari ini Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Bapak Bayi Haki, SPD, SE, MSIC, GCAI, Bapak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah, salam sehat selalu. Salam sehat selalu, dan juga hari Jumat ya Bapak hari Jumat, ini. Hari penuh barokah. Betul, dan juga tidak mengurangi semangat kita untuk berbincang-bincang pada hari ini, Bapak. Selalu semangat. Betul. Dan untuk tema kita pada hari ini adalah Porprov, Bapak. Siap, terima kasih Mbaknya. Jatim 2025 dan kemarin juga kita juga sudah sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Wali. Terima kasih. Dan juga mengenai Porprov ini, Bapak ya. Terima kasih Mbaknya. Dan mungkin boleh diceritakan persiapan Kota Malang untuk Porprov Jatim ini, Bapak. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat selalu, salam olahraga. Penuh semangat. Kami dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang sungguh menyambut dengan baik dan penuh semangat Kota Malang tahun 2025 nanti akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-9 tahun 2025 yang tepatnya adalah sebagai tuan rumah bersama Malang Raya. Kota Malang, kemudian dengan saudara kita Kabupaten Malang dan Kota Batu. Yang tepatnya insya Allah nanti berdasarkan hasil pertemuan kami terakhir dengan KONI Jatim yang sudah beberapa kali melakukan peninjauan kesiapan Kota Malang, terutama insya Allah nanti akan diselenggarakan pada bulan September tahun 2025. Tepatnya tanggal 9, itu kalau tidak ada perubahan. Informasi dari KONI Jatim, kemarin kami koordinasi, konsep penetapan pastinya tanggal itu masih dalam proses. Kemudian terkait dengan kesiapan Kota Malang terutama menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi ke-9 tahun 2025, sesuai dengan arahan, petunjuk dari pimpinan kita, Bapak Penjabat Wali Kota Malang. Beliau begitu datang pertama diberikan amanah menjadi penjabat Wali Kota Malang, alhamdulillah langsung kami melapor kepada beliau dan beliau mengangkat bahwa Porprov menjadi program prioritas Kota Malang tahun 2025. Sehingga di dalam APBD tahun anggaran 2025 sudah disiapkan melalui proses-proses penganggaran dari RKPD, kemudian hari ini adalah penetapan KUAPPAS anggaran 2025. Insya Allah dari sisi kesiapan anggaran, pemerintah Kota Malang menjadi siap menjadi tuan rumah Porprov ke-9 dengan kita berusaha semaksimal mungkin untuk meraih 3 prestasi. Yang pertama adalah sukses penyelenggaraan, di dalamnya adalah sukses pertanggungjawaban, karena kita tidak ingin setelah gelaran Porprov ada permasalahan, administrasi dan sebagainya, maka sukses pertama adalah sukses penyelenggaraan, di dalam ada sukses pertanggungjawaban. Karena dana yang akan kita pakai adalah dana dari APBD tahun anggaran 2025, sehingga transparansi, akuntabilitas ini menjadi hal yang utama. Kemudian yang kedua adalah sukses prestasi, di mana Kota Malang menjadi tuan rumah, berkesempatan untuk menunjukkan kepada Provinsi Jawa Timur bahwa Kota Malang berusaha menjadi sukses prestasi. Artinya apa? Kita berusaha untuk semaksimal mungkin meraih prestasi terbaik yang selama ini selalu menjadi bayang-bayang Kota Surabaya. Kita selalu menjadi runner up atau peringkat ketiga. Kita berusaha. Ini kesempatan untuk menjadi yang terbaik di Porprov tahun 2020 yang akan datang.
Kemudian yang ketiga ini Mbak Anya yang juga tidak bisa dianggap sangat penting sekali juga. Ini adalah sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Betul sekali. Nah, ini kesempatan bagi Kota Malang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan gelaran Porprov ini, karena Porprov ini juga ada semangat spot tourismnya. Kesempatan bagi UMKM Kota Malang untuk meningkatkan penjualannya, nilai jualnya segala macam, karena Kota Malang terkenal dengan UMKM-nya, kulinernya. Maka kesempatan selama 10 hari kurang lebih penyelenggaraan Porprov ini dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena nantinya diperkirakan ini tidak kurang dari 15.000 orang akan datang ke Malang dari 38 kabupaten kota, kemudian dari provinsi datang ke Kota Malang, maka kesempatan UMKM untuk menyambut Porprov dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wah, Kota Malang. Mantap sekali Bapak ya. Sepertinya sudah siap sekali memang Kota Malang ini dalam menyambut Porprov ke-9. Tentunya penting sekali juga karena kita juga punya Tribina Cita Kota Malang yang katanya Kota Malang ini adalah kota pariwisata salah satunya Bapak. Dan bisa diangkat juga dengan konsep sport tourism yang baru-baru ini juga ngetren di Kota Malang dengan banyaknya event lari, event sepeda, terus yang kali ini juga ada Porprov Bapak ya. Tentunya mungkin bisa dijelaskan sedikit kenal ngalam diceritakan kenapa Porprov ini bisa penting sekali nih bagi Kota Malang, Bapak? Jadi Porprov ini tidak sekedar kita berbicara gelaran olahraga, perlombaan dan pertandingan, tapi gelaran Porprov ini akan berdampak dampaknya luar biasa. Dengan adanya Porprov, maka akan terjadi sebuah dampak pergerakan masyarakat, tidak hanya bagi mereka yang bertanding, semangatnya tidak hanya menikmati sebuah pertandingan, tapi mereka nanti kita suguhi dengan destinasi wisata Kota Malang yang sangat menarik. Kita banyak sekali kampung-kampung tematik yang ada di Kota Malang, karena Kota Malang ini saya sampaikan, Kota Malang adalah kota kreatif yang tidak mempunyai destinasi wisata alam berupa gunung, berupa pantai, lautan, tapi dengan kreativitas masyarakat Kota Malang didukung dengan komitmen luar biasa dari pemerintah Kota Malang, kita ciptakan kampung-kampung tematik sebagai destinasi wisata, dan ini nanti akan juga menjadi pelengkap adanya gelaran Porprov sambil menikmati pertandingan, kemudian pengunjung juga menonton pertandingan, maka di dalam bayangan mereka nantinya akan menikmati destinasi wisata yang ada di Kota Malang. Karena Kota Malang ini memang tidak bisa dilepaskan dari Kota Batu dan Kabupaten Malang. Maka Porprov ini nanti akan ada di 3 daerah ini. Mereka akan menikmati keindahan Kabupaten Malang, kemudian Kota Batu, dan Kota Malang sendiri yang terkenal dengan kampung-kampung tematiknya, termasuk juga kulinernya yang menggoda selera. Betul sekali Bapak ya. Tentunya sinergisitas kita dengan saudara-saudara kita di pemerintah Kabupaten Malang dan juga pemerintah Kota Batu sangat penting Bapak ya. Dan pastinya ada juga sinergisitas kita dengan KONI Bapak dalam penyelenggaraan Porprov ini. Nah, strategi dan juga langkah-langkah yang sudah dilakukan seperti apa saja Bapak? Jadi kami tentunya tidak bisa menjalankan sebuah hajat besar ini dengan sendiri. Jadi di Sporapar ini sudah melakukan sinergi kolaborasi yang pasti dengan KONI Kota Malang. KONI Kota Malang ini dibentuk sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana KONI ini adalah sebagai lembaga yang membantu pemerintah daerah dalam rangka pembinaan olahraga prestasi. Maka dari itu, dalam rangka penyelenggaraan Porprov ke-9 tahun 2025, KONI menyiapkan dan melakukan seleksi atlet-atlet yang nantinya akan terjun di dalam Porprov. Maka dari itu, pemerintah Kota Malang melalui Disporapar Kota Malang sudah seringkali kami melakukan koordinasi terkait dengan kebutuhan dalam rangka melakukan seleksi terhadap atlet-atlet Kota Malang, sehingga nantinya atlet-atlet ini benar-benar siap untuk terjun dan mengharumkan nama Kota Malang. Maka dari itu kolaborasi, komunikasi terus kita bangun antara Disporapar Kota Malang
Dispora menyiapkan infrastrukturnya, venue-venue pertandingan yang nanti akan ditempati, kurang lebih ada 30 lebih venue-venue tempat pertandingan yang nanti diselenggarakan di Kota Malang. Kami yang punya kewenangan, kami punya tugas pokok dan fungsi menyiapkan infrastrukturnya sehingga nanti pertandingan itu bisa dilaksanakan dengan baik, dengan lancar. Kemudian KONI itu menyiapkan atletnya. Nah, Betul. itu salah satu kolaborasi yang sudah kami lakukan sehingga di dalam Porprov ke-9 tahun 2020 ini sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan ketentuan, mekanisme penganggarannya untuk kesiapan Porprov untuk kebutuhan infrastruktur, kelengkapan atlet itu nanti disiapkan oleh Dispora PAR melalui program dan kegiatan. Nah, untuk kebutuhan operasional KONI sendiri, kemudian di dalam rangka untuk seleksi pemain, seleksi atlet ini disiapkan oleh KONI. Nah, ini bentuk-bentuk kolaborasi yang sudah kita lakukan bersama dan mudah-mudahan kolaborasi, koordinasi yang sudah baik ini bisa nanti membuahkan hasil yang maksimal dan sukses Porprov ini benar-benar kita capai. Amin ya Bapak, kita doakan sama-sama. Terima kasih sama-sama biar juga teman-teman kita yang berlaga sebagai atlet ini bisa lebih semangat. Betul, betul semangat. Bapak ya. Dan pastinya arek-arek ngalam atau nawak ngalam ini Bapak, pastikan kalau misalnya nonton pertandingan olahraga ini ada kayak semangat ya. Kota Malang bangga gitu biasanya Bapak. Nah, pengen tahu dong Bapak, kalau persiapan dari atlet-atletnya kita sendiri ini seperti apa Bapak? Jadi saat ini Mbaknya yang sudah dilakukan oleh KONI Kota Malang tahun 2024 ini adalah melakukan puslatkot, prapuslatkot dalam rangka menjaring. Dalam rangka menjaring setiap cabur atlet itu dilakukan prapuslatkot tahun 2024 ini melalui anggaran APBD tahun anggaran 2024. Nah, nanti untuk pematangannya atlet itu nanti akan kita lakukan puslatkot mulai awal tahun 2025. Baik. Karena Porprov ini sesuai dengan usulan kami kalau bisa diselenggarakan pada bulan September. Betul. Supaya kita lebih longgar kesiapannya dalam rangka menyiapkan infrastrukturnya segala macam. Tetapi dimungkinkan juga kita siap juga jika memang Porprov ini dilaksanakan sebelum bulan September. Maka dari itu Kota Malang ini siap kapanpun dilaksanakan terkait dengan atlet-atlet kita. Insya Allah KONI dengan kinerjanya yang luar biasa saat ini sudah menyiapkan kurang lebih ada 54 sampai dengan 56 cabur yang nanti akan dipertandingkan, diperlombakan di Porprov tahun 2025 dan Kota Malang siap untuk meraih prestasi yang terbaik. Keren, dan semuanya itu kita ikuti ya Bapak ya, kita dari ikuti. Cabang olahraga. Karena mereka sekali. Sekarang sudah melakukan try-in, kemudian melakukan try-out, bahkan kemarin itu sebagian juga banyak atlet-atlet Porprov ini juga ikut di kontingen Popda. Oh ya, betul Bapak. Di kontingen Popda 14 di Kota Bangkalan, alhamdulillah Kota Malang dengan beberapa cabur, ada 22 cabur yang dipertandingkan, beberapa cabur unggulan Kota Malang, contoh dari panahan, kemudian dari balap sepeda kita dapat 4 emas, kemudian dari atletik, kemudian dari judo dan lain sebagainya. Ini sebagai gambaran kesiapan Kota Malang, nantinya atletnya benar-benar kita siapkan dari semua cabur itu tadi, karena ini kesempatan Mbaknya, kesempatan adik-adik kita untuk menunjukkan prestasi terbaik, bertanding, berlomba di rumahnya sendiri. Betul. Semangat juang, disiplin, harus benar-benar kita pompa, karena mereka berkesempatan untuk menunjukkan dirinya di rumahnya sendiri, sehingga prestasi ini adalah hal yang harus kita raih dengan semaksimal mungkin. Betul, tentunya kebanggaan sebagai tuan kebanggaan rumah sebagai juga. tuan rumah. Betul Bapak ya. Dan pastinya tadi juga sudah ada sinergisitas dengan KONI Bapak. Tentunya dengan saudara-saudara kita di pemerintah Kabupaten termasuk Malang. dengan OPD yang lain terkait. Betul, dan pemerintah Kota Batu juga pastinya. Nah, kalau boleh tahu Bapak, kan kita juga mempersiapkan infrastruktur. Tentunya ada juga koordinasi dengan OPD-OPD lain. Nah, itu seperti Bapak.
Jadi saya sampaikan dulu terkait dengan infrastruktur yang kami tangani secara langsung dari Disporapar Kota Malang. Tahun 2024 ini Mbaknya, dalam rangka kita meraih sukses yang kedua, prestasi tadi itu, bahkan sejak tahun 2023 akhir kita sudah menyiapkan pemeliharaan perbaikan Gor Kenarok. Nah, kemudian tahun 2024 ini saat ini sedang berlangsung pekerjaan pembangunan 2 lapangan bola voli pantai. Itu juga unggulan kemarin di Porprov ke-8 di Sidoarjo kita dapat medali juga. Kita sekarang bangun sendiri 2 lapangan bola voli pantai. Posisinya ada di sebelah belakang Gor Kenarok. Juga kita di situ menyiapkan apa? Menyiapkan ini panjat tebing. Karena panjat tebing itu kita juga itu salah satu cabur unggulan juga. Kemudian Gor Kenarok sekarang sudah akan kita percantik dengan dilakukan pembangunan pagar, kemudian PKL-nya kita tata sehingga lebih rapi nanti lebih nyaman, termasuk tempat-tempat yang lain, venue yang lain kayak lapangan tenis di depan kita ini sudah siap tahun 2025 selesai kita bangun dan ini standarnya standar nasional minimal, kemudian ada di Jalan Surabaya, termasuk lapangan-lapangan pendukungnya sudah kita siapkan semuanya sehingga secara infrastruktur termasuk nanti tahun 2025 awal itu kita fokus untuk melakukan rehab Stadion Gajayana Dalam. Stadion Gajayana Dalam ini Mbaknya adalah stadion tertua di Indonesia, dibangun tahun 1924, sudah 1 abad. Ini awal tahun 2025 akan kita rehab, kita lakukan pengecatan supaya lebih indah, kita bangun scoring board, kemudian lampunya, pencahayaan lebih baik, termasuk sarana pendukung lainnya. Dan yang lebih membangkang lagi, tahun 2025 kita bangun lintasan lari standar nasional. Ini akan lebih memberikan semangat bagi cabang cabur atletik. Karena cabur atletik ini adalah cabur yang banyak sekali nomor pertandingannya, termasuk kita juga punya kolam renang yang ada di sebelah Stadion Gajayana ini. Dan itu yang kami lakukan yang ada di dalam program kegiatan Disporapar Kota Malang. Nah, karena kami harus kolaborasi dengan OPD yang lain, maka dinas-dinas yang lain yang sangat mendukung juga dengan adanya gelaran Porprov, Dinas DLH tentunya nanti akan bergabung bagaimana menyiapkan layanan taman-taman semakin baik. Nah, ini juga akan memberikan kesan keindahan Kota Malang, termasuk di Sub bagaimana lalu lintas juga lebih baik lagi, kemudian DPUP dan lain sebagainya. Ini kolaborasi yang sudah kita bangun dengan baik sehingga nantinya benar-benar Kota Malang menjadi tuan rumah terbaik gelaran Porprov tahun 2025. Betul, kita menjadi tuan rumah dan juga orang-orang yang datang ke Kota Malang mungkin dari daerah di Jawa Timur dan sekitarnya Bapak dan juga makin betah ke Kota Malang. Makin betah di Kota Malang. Dulu pertama ingat-ingat, oh pernah nih datang ke Malang cuma buat nonton Porprov tapi kok malah nyaman gitu ya. Malah nanti bisa kembali lagi. Betul, itu juga salah satu sektor pariwisata ya Bapak ya. Kita berusaha mereka itu datang lagi ke Kota Malang. Betul, berarti banyak sekali PR yang Disporapar untuk 2024 makanya 2025 sudah kita ini. lakukan kolaborasi, koordinasi dengan perhotelan, dengan rumah sakit, puskesmas, kemudian sarana yang lain, termasuk yang tidak kalah pentingnya dengan kalangan perguruan tinggi. Betul. Karena nanti gelaran Porprov ini tidak hanya cukup dilaksanakan di asetnya pemerintah Kota Malang, kita juga butuh tempat-tempat sarana olahraga yang ada di perguruan tinggi, kayak ada di UIN, kemudian UMM, kemudian Brawijaya, kemudian Universitas Negeri Malang, itu dan Unisma, banyak nanti kita gunakan untuk tempat-tempat pertandingan, termasuk punyanya dunia usaha. Kita nanti contoh badminton itu ada di Platinum Araya. Oh betul, kemudian Bapak. juga mungkin di Unggul Sport, ya itu. Kemudian basketnya itu nanti ada di Bima Sakti. Nah, itu sudah kita lakukan koordinasi dan siap untuk mendukung Kota Malang menjadi tuan rumah terbaik Porprov di tahun 2025. Wah, keren sekali Bapak ya. Dari paparannya Bapak juga kelihatan sekali kalau Disporapar ini sudah matang sekali perencanaannya Bapak. Terima kasih. Nah, kalau boleh tahu, baik, amin Bapak. Dan juga kalau boleh tahu tantangannya Bapak dari penyelenggaraan Porprov ke-9 ini kan pasti banyak sekali. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bapak. Jadi sebuah hajatan ini memang
tidak lepas pasti ada tantangan. Tetapi bagaimana kita meminimalisir sebuah kejadian tantangan itu jangan sampai terjadi kalau perencanaan benar-benar kita maksimalkan. Betul. Maka dari itu tantangannya bagaimana kita terus meningkatkan kolaborasi, koordinasi, tadi saya sampaikan dengan KONI terutama, kemudian dengan stakeholder semuanya, termasuk koordinasi dengan KONI Jatim. Nah, ini terus kita lakukan koordinasi dengan baik sehingga tantangan hambatan itu seminimal mungkin itu kita tekan sehingga nanti hasilnya lebih baik. Termasuk Mbaknya, nanti kalau tidak ada perubahan, saya sudah melapor kepada Bapak Penjabat Wali Kota Malang, bagaimana kesiapan Kota Malang kita tunjukkan nanti tanggal 6 bulan Desember tahun 2024 yang akan datang. Mudah-mudahan ini tidak ada halangan. Kita akan melakukan launching maskotnya Porprov tahun 2025 khusus Kota Malang. Wah, ini diapresiasi oleh KONI Jatim. Kota Malang luar biasa semangatnya. Nanti tanggal 6 kita undang semuanya, Ketua Umum KONI Jatim, kemudian dari provinsi, semua Ketua Umum KONI Kabupaten Kota se-Jawa Timur, kemudian Kepala Dinas Pora se-Jawa Timur, kita undang semuanya untuk menyaksikan sebuah event gelaran launching maskotnya Porprov tahun 2025. Nah, ini efeknya luar biasa, Mbak. Efeknya apa? Nanti akan berdampak kepada kreativitas, ekonomi kreatif. Karena dengan adanya maskot, pasti nanti akan ada usaha-usaha yang bisa ikutannya dari maskot itu. Betul, biasanya bikin kaos. Bikin kaos, gantungan kunci. Gantungan gitu ya. kunci. Dan itu juga menghidupkan perekonomian Kota Malang. Apalagi kita selenggarakan di Gedung Kebanggaan Kota Malang, Malang Creative Center. Iya, pusatnya ya Bapak. Pusatnya ekonomi kreatif, edukasi kreatif Kota Malang, kebanggaan masyarakat Kota Malang. Keren sekali. Walaupun ditanyakan soal tantangan, tapi jawabnya tetap maju. Karena tantangan itu harus kita lewati dan harus kita selesaikan. Baik, keren sekali Bapak ya. Nah, kalau boleh tahu juga ini Bapak, gimana nih cara kita juga memperkenalkan Porprov tentunya kepada masyarakat, kepada semua lini masyarakat itu kalau Porprov ini adalah momentum untuk membawa Kota Malang menjadi kota yang akan dikenal untuk dunia, Bapak. Ya, jadi ini luar biasa, Mbaknya. Kami untuk membumingkan, mengenalkan, mempromosikan kesiapan Kota Malang menjadi tuan rumah Porprov sudah kita lalui mulai sejak awal-awal tahun 2024. Setiap kesempatan event, terutama event olahraga, kita sampaikan bahwa tahun 2025 ada sebuah gelaran besar Kota Malang menjadi tuan rumah Porprov, termasuk dengan di media sosial, termasuk juga podcast hari ini juga. Terima kasih Mbaknya. Salam hormat kami dengan Kepala Dinas Kominfo. Hari ini dilakukan kegiatan podcast dalam rangka juga mensosialisasikan kesiapan Kota Malang menjadi tuan rumah Porprov. Karena apa? Kami tidak menginginkan bahwa hajatan Porprov ini nanti hanya sebatas diketahui oleh jajaran birokrasi saja. Betul, Bapak. Lebih-lebih ini harus kita boomingkan nanti ke masyarakat Kota Malang. Supaya apa? Masyarakat Kota Malang yang punya usaha, kuliner, UMKM bisa untuk berkontribusi di tempat-tempat pertandingan itu. Termasuk nanti awal tahun kami ada rangkaian kegiatan dalam rangka untuk Porprov ini, ada rangkaian-rangkaian pra-Porprov. Contohnya apa? Contohnya nanti ada ini kirap api pon. Kirap api Porprov, mohon maaf. Kirap api Porprov yang akan kita selenggarakan di awal-awal tahun 2025. Nanti kalau tidak ada perubahan, nanti api Porprov ini akan kita ambil dari api tak kunjung padam yang ada di Kabupaten Pamekasan. Wah. Ya, jadi dari Kabupaten Pamekasan dihantar api itu ke Sampang, Kabupaten Sampang nanti ke Bangkalan, Bangkalan ke Surabaya, berantai terus sampai nanti di pintu gerbangnya Kabupaten Malang, diarak ke seluruh wilayah Kabupaten Malang, kemudian ke Batu, dan terakhir nanti di Kota Malang karena konsepnya, rencananya Kota Malang sebagai tuan rumah acara
open ceremony pembukaan Porprov. Waduh. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah hiburan bagi masyarakat Kota Malang. Kalau nanti penutupannya insya Allah mungkin masih belum ditetapkan, bisa di Kabupaten Malang, bisa di Kota Batu. Waduh, keren sekali Bapak, sampai merinding ini karena udah bisa bayangin. Karena kan kita kalau misalnya nonton di TV yang SEA Games atau Asian Games itu kan pasti ada parade-parade seperti itu ya Bapak. Tadi juga barusan mau Anya tanyain, apa nanti ada parade-parade gitu Bapak ya? Ada parade Mbak, ada parade. Waduh, nanti keren sekali. api ini kita arak, kita dalam rangka untuk ini menghangatkan suasana menuju Porprov. Nanti masyarakat Kota Malang, setiap kecamatan harus terlibat menjadi tuan rumah yang terbaik menyambut tamu-tamu yang akan datang ke Kota Malang. Jangan sampai hanya sebagai penonton, tapi juga menjadi tuan rumah yang baik. Yang punya usaha silakan nanti berusaha di tempat-tempat venue pertandingan. Kurang lebih ada 30 sampai 36 lebih venue pertandingan yang itu butuh kulinernya orang Malang yang sudah terkenal secara nasional bahkan dunia ini. Baik, keren sekali Bapak. Apalagi kalau misalnya kita di pemerintah Kota Malang juga dengan event-eventnya di Sporapar yang pasti tidak pernah tidak sepi Bapak. Terima kasih tidak Mbak Anya. Selalu. Ini juga kolaborasi kontribusi dari Kominfo yang luar biasa juga. Betul, sangat keren sekali Bapak ya. Dan tentunya kita juga akan selalu semangat sekali, excited menunggu dari event-event di Sporapar. Termasuk event-event kayak tanggal 17 lusa ada Ngalam Heritage Run. Betul. Itu pesertanya 1.100. Membludak banyak ikut ya? nanti ya. Itu juga akan kita sampaikan bahwa tahun depan Kota Malang akan menjadi tuan rumah Porprov. Nanti pada besoknya tanggal 7 Desember ada sepeda lipat nasional. Betul. Nah, itu pesertanya juga ribuan, 3.000 lebih. Akan kita sampaikan bahwa Kota Malang akan menjadi tuan rumah Porprov. Awal Desember tahun 2025 ada gelaran event maraton dunia. Wow. Nah, ini yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Nanti awal Desember, Mbak Anya, ada lari 10K internasional. Bahkan ada yang sudah mendaftar pelari-pelari dari Amerika. Baik. Nah, ini semua bentuk kolaborasi pemerintah Kota Malang, dunia usaha, swasta, memang benar-benar bersama-sama ingin mengangkat Kota Malang tidak hanya dikenal di tingkat regional, nasional, bahkan dunia. Aduh, keren sekali ya memang. Kita juga sebagai yang menyebarkan berita Bapak di Dinas Kominfo itu terima selalu kasih Mbaknya, luar biasa. Selalu keren sekali dengan di Sporapar karena baru kemarin juga kita baca berita kalau baru mengirimkan atlet-atlet ke Popda gitu ya. Betul. Terus juga beberapa bulan lalu banyak sekali event-event dari di Sporapar Tanggal ini. 29 ini ada Forda 2. Oh iya, Forda 2. Forda 2 yang kemarin Forda 1 di Kota Malang, Forda 2 di Surabaya, Festival Olahraga Masyarakat Daerah kedua itu di Surabaya. Nanti kita mengirimkan 400 penggiat olahraga juga. Itu rangkaian-rangkaian kegiatan yang sudah kita siapkan untuk diselenggarakan. Baik, keren sekali Bapak. Dan mungkin biasanya kita ini untuk menutup podcast ini ada pesan terakhir nih Bapak. Tapi kalau sekarang ini kayaknya pesannya ini harus ada 2 pesan yang disampaikan Bapak. Jadi yang pertama itu kepada pelaku UMKM dan juga masyarakat Kota Malang dalam segi pariwisata itu seperti apa Bapak? Terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih dari dukungan semuanya, terutama kami berpesan menyampaikan kepada masyarakat Kota Malang yang kita cintai, kita banggakan bahwa tahun 2025 kita akan menjadi tuan rumah Porprov ke-9 tahun 2025. Tadi kami sampaikan sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, yang ketiga adalah sukses pemberdayaan ekonomi. Maka masyarakat Kota Malang, ayo bersama-sama kita sambut Porprov ini dengan terus meningkatkan usaha-usaha UMKM kuliner. Kita tunjukkan Kota Malang sebagai kota kuliner terbaik. Nah, kemudian selanjutnya dengan kolaborasi semuanya, arahan dari pimpinan, saya yakin Porprov ke-9 ini akan berjalan dengan sukses, dengan baik, lancar, kemudian prestasi kita tunjukkan yang terbaik di Porprov tahun 2025. Mantap sekali. Dan juga untuk pesan terakhir nih Bapak yang menjadi pionir kita nanti di Porprov ke-9 Jatim, pastinya atlet-atlet kita untuk membakar semangat Bapak. Jadi kami sampaikan kepada seluruh atlet
melalui KONI Kota Malang untuk menyiapkan diri, kemudian latihannya lebih semangat, jaga disiplin, jaga kesehatan, kemudian tunjukkan bahwa dengan semangat juang, salam satu jiwanya Arema, kita tunjukkan atlet-atlet Kota Malang bisa berprestasi yang terbaik mengharumkan Kota Malang melalui Porprov ke-9 tahun 2025 dan nanti akan berkelanjutan dari ajang Porprov pastinya nanti akan siap untuk atlet Kota Malang menuju PON selanjutnya dan menjadi atlet-atlet di ajang-ajang internasional. Baik, semangat ya pada arek-arek Malang yang nantinya akan berlaga di Porprov Jatim ke-9 ya Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak Bayi Haki yang sudah Mbaknya, hadir di podcast juga, kami hari ini. Kami juga sangat terima kasih dengan semua kru podcast hari ini. Terima kasih banyak. Mohon doanya untuk kesuksesan Porprov ke-9 tahun 2025. Siap Bapak, akan selalu kami doakan dan kami juga mengucapkan terima kasih dan tentunya kami harap semoga informasi tadi dan juga sharing kami bersama Bapak Bayi Haki bermanfaat bagi Nawak Ngalam semuanya yang ada di rumah. Tentunya jangan lupa untuk selalu melihat kita juga di sosial media di Sporapar untuk melihat updatean terbaru ya Bapak dari Porprov ke-9 Jatim 2025 dan pastinya kita juga sangat menunggu sekali di rumah dan kami sekali lagi ucapkan terima kasih Bapak. Sama-sama Mbaknya. Dan saya Anya Farasya pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Oke, terima kasih.